membahas materi tentang neraca. Selamat menyaksikan. Apa itu neraca keuangan? Neraca keuangan atau balance sheet adalah bagian dalam laporan finansial dalam akuntansi yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Dari laporan ini, Anda dapat mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal pada bisnis Anda ke depannya. Semua jenis perusahaan maupun bisnis perlu memiliki atau membuat laporan neraca untuk dapat membantu pengelolaan keuangan dalam perusahaan tersebut. Baik perusahaan Anda bergerak di bidang perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, atau lainnya. Memiliki neraca tentu mempermudah proses pengelolaan keuangan pada perusahaan tersebut. Umumnya, bentuk laporan keuangan neraca dalam akuntansi ini terbagi menjadi dua, yaitu kontrol atau horizontal dan stafel atau vertikal. Nilai modal pada balance sheet merupakan nilai yang tercatat dalam laporan perubahan modal. Keseimbangan yang didapat pada laporan ini dikarenakan terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat di laporan laba. Apa saja contoh komponen laporan neraca keuangan dalam akuntansi perusahaan? Dalam menyajikan neraca ada format yang umumnya diikuti, di mana sisi kiri adalah laporan penyajian aset yang dimiliki perusahaan, yaitu aset tetap dan lancar, sedangkan sisi kanan menyajikan kewajiban dan modal. 1. Aset. Aktiva atau aset merujuk pada keseluruhan dari sumber daya yang Anda miliki. Aset merupakan sebuah nilai kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan sekaligus dukungan untuk operasional berdasarkan jangka waktu pemakaiannya. Aktiva terbagi menjadi dua jenis, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Berikut adalah penjelasannya. Aset lancar. Aktiva lancar adalah aset yang memiliki umur hitungan jangka pendek, dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Adapun komponen yang termasuk di dalamnya seperti kas dan setara kas, utang usaha, persediaan, dan utang dibayar muka. Aset tetap adalah yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Ini juga berada dalam komponen laporan neraca keuangan akuntansi. Adapun komponen bisa seperti bangunan pabrik, bangunan kantor, peralatan pabrik, peralatan kantor, dan hak milik intelektual seperti hak paten dan hak cipta. Aset seperti bangunan pabrik dan peralatan ini dapat disajikan pada laporan neraca dalam nilai bersih, yaitu sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah utang terhadap pihak lain yang harus dibayar baik dalam jangka pendek maupun panjang. Akun kewajiban biasanya meliputi utang, pendapatan diterima di muka, serta akrual atau biaya yang jatuh tempo di kemudian hari. Kewajiban merupakan utang perusahaan kepada kreditur dan pihak lainnya yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kewajiban utang lancar. Kewajiban atau utang lancar adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun. Kewajiban lancar ini juga memiliki beberapa contoh, diantaranya utang usaha atau utang dagang, gaji dan pajak yang harus dibayar, dan wesel tagih yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun. Kewajiban atau utang jangka panjang, sedangkan utang jangka panjang pada laporan akuntansi neraca merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Salah satu contohnya adalah pinjaman jangka panjang dan obligasi yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Ekuitas atau modal ekuitas merupakan sebuah elemen dalam laporan neraca keuangan, di mana ekuitas ini dapat mencerminkan kepemilikan perusahaan. Posisi price dalam balance sheet disajikan pada bagian ekuitas, yakni untuk mengurangi saldo ekuitas. Berdasarkan hubungan timbal balik, ekuitas adalah dapat diartikan sebagai selisih antara komponen-komponen aset dan utang. Aset liability equity komponen ekuitas. Ekuitas dalam sebuah laporan neraca adalah saldo dari modal akhir usaha. Ekuitas ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu saham disetor. Saham disetor adalah jumlah kas yang disetorkan oleh pemegang saham ke perusahaan. Dana dari saham disetor ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti contohnya untuk belanja modal, kerja, ataupun membeli aset yang terdapat pada neraca keuangan. Laba ditahan adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Bagian laba ditahan inilah yang akan terus terakumulasi dari waktu ke waktu, di mana
Ketika sebagian laba perusahaan tidak semuanya dibagikan sebagai dividen. Karenanya perincian elemen atau bagian ekuitas ini memiliki arti yang penting bagi sebagian orang namun juga tidak bagian sebagian lainnya. Macam-macam laporan neraca. Laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, laporan neraca bentuk Stafford. Laporan neraca memiliki bentuk memanjang ke bawah dengan peletakan akun di sebelah kiri dan nominalnya di sebelah kanan. Di dalam neraca Stafford, aktiva, liabilitas, dan ekuitas diletakkan berurutan ke bawah dan hanya dipisahkan dengan spasi. Neraca bentuk ini paling cocok digunakan perusahaan dengan jumlah akun banyak. Yang kedua yaitu laporan neraca bentuk skonto. Sementara itu neraca skonto memiliki bentuk memanjang ke samping dengan akun aset kewajiban dan ekuitas yang dipisahkan menjadi dua jalur. Akun aset ada di jalur